Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita sudah sampai di pertemuan kedua, di mana dalam hal ini insya Allah kita akan sama-sama belajar lebih jauh tentang software akuntansi. Yang dalam hal ini insya Allah kita selama satu semester ke depan kita sama-sama akan mempelajari dan menerapkan atau mensimulasikan aplikasi Myobi atau Mind Your Own Businesses. Bersama saya Muhammad Isalam Sabana. Saya buatkan video ini khusus untuk Anda para akuntan, para pembelajar, mahasiswa-mahasiswa STI Pembangunan Tanjung Pinang yang luar biasa, hebat-hebat. Saya banyak kagum dengan prestasi dan kemampuan Anda. Mari kita sama-sama niat baik dan kita niatkan untuk belajar bersama-sama ya. Yuk, kita awal dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut mengenai aplikasi Myobi, ada sedikit motivasi untuk rekan-rekan sekalian para akuntan, yaitu salah satu kunci sukses yang pernah dipaparkan oleh Pak Sandiaga Uno, gitu kan, sebagai salah satu tokoh yang menurut saya cukup inspirasional bagi kita sebagai generasi muda, yaitu do what you love and love what you do. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang sukses dalam banyak bidang, banyak hal, kita harus berusaha untuk melakukan apa yang kita cintai dan mencintai apa yang kita kerjakan. Terutama dalam hal penyusunan skripsi, sometimes itu terkadang menjadi beban bagi kita, namun akan jauh lebih baik bila kita menjadikan itu bukan sebagai satu beban. Kita melakukan shifting dari yang namanya kewajiban menjadi suatu kebutuhan. Karena semua orang yang ingin berhasil dalam pendidikan, terutamanya pendidikan di sekolah tinggi atau universitas, tentu pasti akan melewati proses dalam menghadapi ujian skripsi. Jadi teman-teman sekalian, perjuangan Anda bukan Anda sendiri saja yang menghadapinya, namun semua orang yang melewati proses ini tentu pada umumnya menghadapi hal yang serupa. Harapannya teman-teman sekalian bisa saling kompak, saling support sesama teman, sehingga kita bisa masuk bareng dan sukses pun atau keluar dari kuliah pun juga bareng-bareng bersama teman-teman kita yang lainnya. Jadi ingat, do what you love and love what you do. And jadikan skripsi sebagai sesuatu yang kita cintai, menulis dan membaca sesuatu yang kita cintai, sehingga kita bisa menjadi mahasiswa yang berhasil sesuai dengan harapan dan impian kita maupun juga harapan dan impian dari keluarga yang telah mendukung kita selama ini. Seperti itu ya. Next, perkenalan software Myobi. Myobi Accounting adalah sebuah software accounting yang diperuntukkan bagi UMKM yang dibuat secara terpadu atau integrated software. Jadi memang aplikasi ini dibuat untuk membantu kegiatan accounting suatu perusahaan, suatu entitas, suatu UMKM, suatu usaha pribadi, seperti itu. Kemudian memadukan beberapa modul menjadi satu paket dengan harga yang cukup terjangkau untuk usaha kecil dan menengah. Jadi software Myobi ini ada software yang berbayar dan juga yang gratis. Dan bagi teman-teman yang gunakan yang telah saya share, teman-teman versi yang gratisnya yang saya peroleh dari pihak kampus. Seperti itu ya. Kemudian pertama kali dikembangkan oleh Myobi Limited di Australia dan sekarang telah dikembangkan di beberapa negara lain seperti Amerika, Kanada, Selandia Baru dan seterusnya. Kemudian ini di sebelah kanan tampak adalah logo dari Myobi. Kemudian Myobi merupakan singkatan dari Mind Your Own Businesses. Artinya kita lah yang merancang bisnis kita tersebut menjadi suatu bisnis yang terstruktur,
yang tercatat dengan baik, dan seterusnya. Terutama kita sebagai seorang akuntan, kita diminta, nih aplikasinya sudah ada, silahkan gunakan, silahkan terapkan, susunlah laporan keuangan, jurnal-jurnal, transaksi keuangan yang baik yang Anda butuhkan sebagai satu perusahaan, sehingga menghasilkan satu laporan keuangan yang berkualitas dan bisa dipahami dengan baik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti itu. Beberapa keunggulan aplikasi Myobi diantaranya user-friendly atau mudah digunakan. Ini merupakan satu kelebihan yang diharapkan juga dapat kita rasakan sebagai pengguna aplikasi tersebut. Kemudian, tingkat keamanan atau security yang cukup valid untuk setiap user. Jadi, ada salah satu settingannya di mana ketika kita membuat akun di sini, kita bisa memasang password. Namun bisa juga tanpa password juga bisa, seperti itu. Kemudian, kemampuan trashback semua laporan ke source dokumen dan source transaksi. Ini pelan-pelan kita pelajari nanti beriring proses, practice, make perfect. Pelan-pelan kita lihat hal-hal yang kemungkinan bisa menjadi kelebihan itu apakah dapat kita aplikasikan juga dalam praktiknya selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian ada juga beberapa keunggulan lainnya yang saya dapat dari referensi yang saya peroleh, yaitu kemampuan eksplorasi semua laporan ke program Excel tanpa melalui proses ekspor atau import file yang merepotkan. Intinya simple, bisa diakses dengan mudah untuk menghasilkan satu laporan keuangan. Kemudian dapat diaplikasikan untuk 105 jenis perusahaan yang telah direkomendasikan. Ini juga sudah saya lihat dalam aplikasi Myobi sendiri, memang ada begitu banyak jenis perusahaan, di mana kalau kita ingat di pertemuan sebelumnya, pertemuan perdana, saya tunjukin ada 3 jenis usaha berdasarkan produknya, yaitu secara gambaran besar ada 3, perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur. Nah, dalam aplikasi ini itu merupakan jenis usaha yang lebih kompleks, yang lebih spesifik yang kita pilih. Betul, lebih kurang ada 105 jenis perusahaan. Kemudian menampilkan laporan keuangan, komparasi atau perbandingan, serta menampilkan analisis laporan dalam bentuk grafik. Jadi, saya sampaikan bahwa aplikasi menghasilkan suatu gambar, namun interpretasinya tetap dari kita sebagai seorang akuntan. Inilah kehebatan dari manusia, di mana dia diharapkan mampu memberikan suatu interpretasi lebih lanjut atas hasil pengolahan data. Ini juga jadi tantangan bagi kita ketika kita menghadapi tantangan ke depan, yaitu adanya artificial intelligence atau kepintaran atau kecerdasan buatan. Yang kita hadapi adalah robotik dan berbagai perangkat lainnya. Kita sebagai manusia tidak boleh menyerah dan mengaku kalah. Untuk sebab itu, kita terus mengupgrade diri dan lakukanlah berbagai macam analisis sehingga kita bisa menjadi pribadi yang unggul, memiliki competitive advantage, seperti itu. Kemudian software tersebut telah diuji, mengingat telah dikembangkan di berbagai negara seperti di Amerika dan seterusnya. Kemudian versi Myobi yang kita gunakan dalam proses pembelajaran kita selama semester ini, insya Allah merupakan dan menggunakan Myobi versi ke-13. Ya, saya mohon maaf ketika kita atau teman-teman melakukan searching, mungkin akan nampak bahwa aplikasi Myobi ini sudah sampai ke versi 18 dan seterusnya. Namun pendapat saya, hal ini tidak perlu kita permasalahkan lebih lanjut, karena pada dasarnya updatean suatu aplikasi itu merupakan suatu proses menambah fitur-fitur yang dibutuhkan. Namun pada dasarnya versi 13 sudah komplit. Nah, ketika kita upgrade ke versi berikutnya, itu kan menambah fitur-fitur yang udah ada. Seperti di sudut kanan ini kita melihat ada gambaran mobil. Saya gambarkan seperti ini. Saat kita ingin belajar, pertama kali belajar menggunakan kendaraan roda 4, kita mungkin di rumah memiliki kendaraan yang sudah tua.
Namun ketika kita pelajari basicnya, bagaimana melakukan proses perpindahan gigi, melakukan penyetelan antara gas, penimbangan antara gas dan kopling dan seterusnya, itu sudah cukup menjadi dasar kita untuk bisa membawa kendaraan. Dan bila nanti kita ada rezeki yang lain, kesempatan yang lain, kita mencoba mobil yang lebih mewah, yang lebih bagus, tahunnya lebih tinggi, itu pada dasarnya adalah bentuk yang sama, namun kita sudah memiliki dasar atau pengalaman dengan pengalaman kita sebelumnya, yaitu dengan membawa mobil yang mungkin umurnya tua, tapi cara mengendarinya juga sama. Itu juga dengan hal ini, Bapak harap para akuntan semua tidak perlu merasa stres atau merasa ini kan udah lama aplikasinya, ya udah kita tidak usah overthinking dalam hal ini. Kita nikmati saja, kita pelajari, ini menjadi basis dasar pengalaman kita untuk menggunakan aplikasi akuntansi berbasis teknologi yang nanti mudah-mudahan di kesempatan berikutnya apabila kita sudah menggunakan aplikasi Mayabi versi berikutnya ataupun kita menggunakan aplikasi akuntansi dalam bentuk yang lain seperti di Pemda ada bentuk aplikasi yang tersendiri, kita sudah memiliki pengalaman lebih lanjut seperti itu. Dan terakhir, di akhir video ini nanti akan muncul video-video berikutnya, yaitu yang kita lakukan adalah simulasi, diantaranya simulasi instalasi Mayobi, kemudian melakukan setting currency di control panel, melakukan create new company file, kemudian membuka open company file, dan mengenal isi dalam command center di dalam aplikasi Mayobi. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Jadi ingat, output yang diperoleh dalam diskusi kali ini adalah kita mencoba mengenal aplikasi Mayobi, bahwa Mayobi ini merupakan aplikasi yang diperuntukkan untuk UMKM, yang memang untuk membantu para akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Satu. Yang kedua, ada begitu banyak kelebihan dari aplikasi Mayobi yang dimana teman-teman para akuntan bisa flashback atau mundur ke video sebelumnya, kemudian pause, melihat dan dicatat apa saja yang memiliki kelebihan dari aplikasi Mayobi tersebut. Kemudian yang poin berikutnya juga yang mesti kita dapatkan adalah penggunaan Mayobi kita merupakan versi ke-13. Jadi teman-teman bisa diharapkan tetap bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan versi 13 ini. Ini menjadi basic atau basis kita dalam pembelajaran. Tetap semangat dan selamat mengikuti pembelajaran berikutnya melalui video-video simulasi yang mudah-mudahan bisa menjadi satu gambaran jelas bagi teman-teman sekalian. Demikian, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.